Janda musisi Virgon memang the real drama queen sejati dan tidak malu menjilat ludahnya sendiri. Janda musisi Virgon memang the real drama queen sejati dan tidak malu menjilat ludahnya sendiri. 1 Desember 2025, Inara melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan. Bahkan sambil menahan air mata, Inara memohon maaf kepada publik. Di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Selang 28 hari kemudian, tepatnya 29 Desember 2025, rona wajah Inara berubah menjadi bahagia. Inara secara resmi mencabut laporan polisinya terhadap Insan. Yang makin bikin keki, tak cuma mencabut laporan polisi, Inara juga berdamai dengan Insan dan mantap di poligami, jadi istri siri, dan siap berbagi suami dengan Wardah Tina Mawa. Alhamdulillah ya. Udah laporan karena udah proses damai juga kan. Tangannya dong. Udah melalui proses mediasi juga kemarin sama Buya Yahya. Sebagai istri, walaupun belum dicatat secara negara, tadi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam. Ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Yang namanya berperkara pasti dari kawan-kawan penyelidik juga akan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk kedua belah pihak, karena memang penyelesaian perkara yang paling baik itu adalah win-win solution, ya, yaitu RJ, restoratif justice. Belum mencabut laporan sampai sekarang, Bang? Oh iya, katanya memang akan, tapi memang karena memang kita masih banyak koordinasi sana sini. Juga ini kan laporan bukan di Barreskrim aja, tapi di PMJ juga, jadi memang kita lagi banyak lah visit ke PMJ dan Barreskrim. Jadi mencabutnya ini berkoordinasi kedua dengan Iya, kemarin kan kita udah sempat mediasi. Kaget dan kecewa. Sepertinya begitulah isi hati Wardah Tina Mawa saat mendengar kabar Inara Rusli secara resmi mencabut laporan polisi terhadap Insan dan ikhlas dipoligami jadi istri siri serta siap berbagi suami. Realita ini tergambar dari postingan caption di media sosialnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi tempat bersandar, tempat pulang, dan tempat menitipkan semua rasa. Selebihnya biar waktu dan takdir yang bekerja. Qadarullah lah semuanya, udah kehendak Allah juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Inara Rusli boleh saja berdamai dan mencabut laporan polisi terhadap Insanul Fahmi. Namun Mawa masih terus berjuang untuk mencari keadilan atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan berkedok poligami dan nikah siri yang dilakukan Inara Insan. Laporan polisi Mawa sudah berproses di Polda Metro Jaya dan penyelidik siap melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Cara ini untuk dilaksanakan gelar, untuk apakah cukup atau cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Kalau sudah cukup alat bukti atau sudah cukup menurut penyelidik cukup data atau bahan dari penyelidikannya, maka SOP-nya adalah sesegera mungkin. Kita ikutin aja proses hukum yang berjalan. Ya, insya Allah siap. Saya berharap juga kita juga akan lakukan juga terhadap Ibu Mawa
mudah-mudahan Ibu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima itikat baik kita untuk damai. Artinya kalau memang bisa kita kelarkan secara damai, kenapa lebih baik? Tak hanya terancam jadi tersangka kasus perzinahan dan perselingkuhan, Inara Rusli juga melaporkan balik Mawa dan mantan suaminya Virgon di Bareskrim Polri dengan tuduhan ilegal akses. Saya nggak tahu kalau untuk saksi-saksi di laporan illegal access, karena kan semuanya hak prerogatif dari Bapak penyidik ya. Jadi kita hormati aja proses hukum yang berjalan. Inara Rusli sepertinya terjebak dalam pusaran jerat hukum. Terancam jadi tersangka kasus perzinahan, Inara juga dituding mantan suaminya Virgon telah menggadaikan mobil milik anak-anak tanpa seizin Virgon. Nggak mungkin saya lakukan kalau bukan karena kesepakatan dari dua pihak. Pemirsa, kisruh adanya sejumlah wanita lain di lingkaran Ridwan Kamil makin menyeruak dan disorot publik. Ya, selain Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, ada 3 wanita lain yang disorot publik. Mungkin karena aku pernah deket sama Pak RK kali ya. Kan aku duluan yang deket. Nih, kita buka-bukaan aja lah ya. Aku duluan yang deket, lalu baru Mbak Lisa yang deket. Tapi Mbak Lisa kan deketnya nggak tahu sedekat apa, karena kan saya tidak ada di tempat. Begitu, apakah benar beliau ke Palembang atau tidak kan saya nggak tahu. Ada buktinya nggak kan gitu, tiketnya mana. Kalau aku punya suami kayak gitu ya iyalah capek ya. Gitu, apalagi kan diisukan bukan dengan Mbak LM aja, banyak juga. Apalagi nama saya terseret-seret juga kan. Selain Lisa Mariana, ada nama selebgram Safa Marwah dan Aura Kasih yang kedekatannya dengan pria yang akrab disapa Kang Emil itu makin dikulik netizen. Aura Kasih naik gokar ke Surabaya. Perginya belanja baju kebaya. Mari bersama sejahterakan Indonesia. Di tengah kedekatan Aura Kasih dengan mantan gubernur Jawa Barat itu, ada satu unggahan Instagram dari Lisa Mariana yang menarik perhatian dunia maya. Dalam unggahannya, Lisa memamerkan motor skuter warna kuning miliknya yang dianggap sama dengan motor milik Aura Kasih. Tak cuma itu, pada sisi kanan bawah, Lisa tampak menyertakan potret Aura Kasih yang juga sedang menaiki Vespa berwarna kuning dan juga mengenakan helm berwarna putih, sama seperti yang dikenakan Lisa Mariana. Motor kita warnanya sama, tulis Lisa Mariana di postingan tersebut. Ternyata di postingan Lisa ini juga dikomentari oleh akun bercentang biru milik Aura Kasih @aurakasih. Dalam komentarnya, akun Aura Kasih itu mengajak Lisa Mariana untuk segera sunmori. Cus sunmori dude, tulis akun tersebut dibarengi dengan emot wajah dan tepuk tangan. Sunmori adalah singkatan dari Sunday Morning Ride. Istilah ini biasa dipakai di kalangan pengendara motor, terutama komunitas motor untuk berkegiatan touring santai di pagi hari saat Minggu. Sontak saja banyak warganet yang menyerbu komentar dari akun @aurakasih. Bahkan Lisa Mariana sendiri juga membalas di komentar tersebut. Ia menanyakan apakah komentar tersebut ditulis langsung oleh Aura Kasih atau lewat admin. Ini mimin apa teteh? Tulis Lisa Mariana. Pertanyaan itu tak dijawab, akun @aurakasih hanya membalas singkat, mau sunmori kemana Dut? Kemudian Lisa Mariana membalas lagi, aku mah kemana juga hayu, balas Lisa. Harus baik dulu sama anak baru bisa dapetin hati ibunya dong. Sekarang kan kalau dapetin hati ibunya doang, anaknya didiemin kan kurang wise lah. Aku kan single parent gitu, jadi mau gak mau siapapun yang gak deketin aku kan aku bawa anak. Jadi dia harus mencintai dua-duanya. Iya, yang pasti mah tanggung jawab. Terus ya agamanya harus bagus ya, karena balik lagi aku kan bawa anak. Jadi aku harus tanggung jawab moralnya harus lebih besar dibanding finansial gitu. Karena itu yang membentuk dia untuk kedepannya, masa depannya dia. Ya nggak neko-neko lah, yang penting ya baik dan ada chemistry aja sih. Kalau nggak ada chemistry kan susah kita ya. Mengalir aja, nyari banget juga enggak.
sedapatnya, namanya juga ikhtiar ya. Nama Lisa Mariana dan Aura Kasih sama-sama terseret dalam pusaran rumor asmara terlarang yang melibatkan mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu. Keduanya diisukan punya hubungan spesial dengan RK. Tak hanya saling berbalas komen, belakangan Lisa Mariana juga kerap sindir Aura Kasih. Benarkah lantaran Lisa merasa iri dan gak adil? Lisa yang ditemui tim obrolan seputar selebriti, usai sedot lemak pun berkomentar terkait dirinya yang kerap diduga sindir Aura Kasih. Saya tidak mengerti beberapa persen yang ada kemiripan. Tahta beraura. Di luar itu, kehidupan Aura Kasih juga makin disorot publik. Belakangan viral lagi video Aura Kasih yang tak tahu menahu soal harga barang-barang mewah branded miliknya saat ditanya oleh Jessica Iskandar dan Chan Calvin saat keduanya sidak ke rumah Aura Kasih yang mewah dan megah. Dengan santai dan terkesan menutupi Aura, kerap menyebut tas mewah hingga barang-barang elektronik miliknya adalah warisan alias pemberian dari seseorang yang ia sebut dengan ayah-ayahan. Masih agak berantakan. Langsung disuguhkan oleh tas mahal. Masih agak berantakan. Ini belum ditutup-tutupin ya. Tapi kalau kita lihat ya. Ini tasnya Aura Kasih ini harganya 240 juta. Ibu tahu banget. Ibu pedagang banget ya, Bu ya. Bu, warisan jadi nggak tahu harga. Hah? Warisan. Siapa yang beliin? Adalah warisan. Aura, kita mulai ke koleksi tas ya. Ini tas, ini buat tas kemana nih Aura? Tuh, tasnya Bella. Oh, tasnya Bella. Anaknya aja tasnya mahal loh. Bucay. Ini harganya berapa nih buat si Bella buat bawa tas? Nggak tahu. Siapa sih yang beliin? Papah-papahannya. Semuanya nggak tahu nih. Aku jadi penasaran nih dengan harga-harganya. Apa Jessica terinspirasi? Memang sejak dirinya diisukan punya hubungan gelap dengan RK dan cocok logi kerap pergi liburan ke luar negeri yang diduga bersama RK, netizen langsung menyoroti gaya hidup mewah Aura Kasih. Bukan hanya kerap jalan-jalan ke luar negeri, Aura juga memiliki koleksi barang-barang mewah seperti jam tangan, tas, dan koper traveling branded, TV super besar, hingga rumah mewah yang ditaksir senilai 50 miliar. Koper mahal. Iya, kopernya juga nggak kaleng-kaleng loh guys. 40 juta. Ini berapa aja kira-kira? Ini 45 juta. Kalau ini? Ini bisa jadi 55 juta. Kalau diskon? Netizen pun bertanya-tanya dari mana uang dan penghasilan yang didapat Aura Kasih untuk membangun dan membiayai rumah mewahnya yang konon ditaksir seharga 50 miliar. Netizen pun berspekulasi bahwa sejumlah barang mewah milik Aura Kasih itu dibelikan oleh Ridwan Kamil. Namun benarkah belakangan Aura disebut tengah mengamankan aset imbas isu kedekatan dirinya dengan RK dan terancam akan dipanggil KPK untuk diperiksa asetnya? Kita ikuti perkembangannya. KPK terbuka kemungkinan ya untuk melacak kemana saja aliran uang dari TPK, dugaan tipikor dalam pengadaan iklan di PJB ini. KPK juga telah memanggil, memeriksa saudari LS atau LM. Kita mendalami apakah ada aliran-aliran uang dari Pak RK kepada saudari LM ini. Tentu terbuka kemungkinan untuk KPK kemudian melakukan pemanggilan kepada saudari. Persiapannya sebagai saksi, saya bakal kooperatif, menjelaskan sedetail-detailnya. Sementara itu, selebgram Safa Marwah akhirnya buka suara soal isu dirinya dikabarkan jadi selingkuhan Ridwan Kamil. Resah namanya digosipkan jadi simpanan mantan gubernur Jawa Barat itu, wanita pemilik nama asli Intan Dea Tiana angkat bicara demi meluruskan kabar tak sedap tersebut. Dengan tegas, ia membantahnya.
Wanita kelahiran 1997 itu pun menceritakan awal mula perkenalannya dengan RK. Udah lama banget, dari 2021. Berarti kok? Bapak kenal beliau, karena beliau kan gubernur Jawa Barat, siapa yang nggak kenal beliau? Kalau pertemuan dengan Bapak RK itu sekitar 2021. Pertama ketemu beliau itu di acara motor ya. Di acara motor itu tuh aku tuh diundang ke situ sama mantan pacarku, bukan diundang Pak RK-nya langsung. Jadi beliau tuh satu klub motor dengan mantan pacarku. Dibantu ada acara buka puasa bareng dan bantuan sosial gitu, bagi-bagi acara berbagi. Aku datang ke situ, aku berfoto lah dengan Bapak RK. Polemik pun semakin melebar ketika Lisa menyebut adanya perempuan lain dengan inisial S yang diduga juga menjadi wanita simpanan sang politisi. Ocehan Lisa itu sehingga membuat spekulasi publik makin panas dan penuh tanda tanya. Kalau kalian membuli aku untuk menuduh aku simpanan Bapak RK itu salah besar sih. Karena aku betul-betul pure berteman dengan Bapak Ridwan Kamil. Tidak tahu kenal ini tuh kecerobohannya Lisa Mariana aja. Aku sih udah jelasin ke Lisa, tapi Lisa tidak percaya, malah ketawa-ketawa. Dia di pikiran dia aku simpanannya Bapak RK. Safa mengaku sempat dikejutkan oleh pesan yang masuk ke akun media sosialnya. Ia menyebut menerima direct message dari Lisa Mariana yang sama sekali tidak ia kenal sebelumnya. Pesan tersebut membuat Safa merasa bingung dan tidak nyaman mengingat ia tidak memiliki hubungan khusus dengan Ridwan Kamil. Berarti kalau untuk nama kakak yang dikaitkan ini sebenarnya bener atau nggak sih? Enggak sama sekali. Sementara itu, Ridwan Kamil sendiri hingga kini masih menjadi bahan perbincangan publik terkait isu kehidupan pribadinya. Kondisi itu mengundang komentar Safa Marwah terkait kondisi rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia yang diambang perceraian. Kasian sih, aku ikut sedih, ikut prihatin, karena beliau orang baik. Ya, sering membantu UMKM, baiklah.